biar saya pribadi biar lebih waras merencanakan ya bisnis atau kehidupan dan sebagainya. Jadi tenang. Jadi apalagi penalti harusnya ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman panen rayanya? Jangan panen raya sekaligus panen penalti. Wajar banget sih, wajar, super duper wajar. Tiap panen raya pasti ada banyak banyak seller yang nggak bisa, yang nggak mampu untuk keep up sama stok. Ya wajar banget, super duper wajar. Justru yang bisa keep up sama stok nggak kena penalti sama sekali itu the best. Berarti stoknya keren, forecastingnya keren, sinkronisasi stoknya keren, berarti sistemnya udah keren. Tapi secara umum kena penalti di panen raya itu wajar. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton ini ngerasa lagi banyak pendingan, saran saya batalin aja, udah jangan ragu, batalin aja. Nikmati profit jika ada. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ngerasa ada profit di lebaran ini, nggak bisa ngitung, nggak suat banget. Tapi insya Allah lah, walaupun nggak bisa ngitung pas lagi panen raya, saya rasa semuanya profit, nggak ada bocoran, insya Allah. Tapi gawat banget, jangan sampai teman-teman berlarut nggak ngerti cara ngitung profit. Harus segera bisa ngitung profit ya. Jadi nikmati profitnya teman-teman. Kan udah lagi rame-ramenya sekarang, mungkin lagi agak turun, ada yang juga masih naik. Ya sudah, kalau stok habis udah nggak usah pusingin penalti, udah terima aja bakal dapet penalti. Jadi kalau ada pendingan yang aduh udah bingung lagi nih mau ngadain stoknya gimana, ya udah batalin aja. Cuek aja udah, jangan ragu untuk batalin dan rehat sejenak. Jadi after lebaran, rehat sejenak teman-teman, refresh lagi pikiran, riset lagi produk baru, ngitung cuan jelas ya, mungkin ngitung apa ya, ngitung visi ke depannya teman-teman seperti apa. Itu saya biasanya melakukannya memang habis lebaran karena habis panen raya kan hektik banget ya, hektik. Ramadan, panen raya, orderan alhamdulillah, belum lagi yang kalau itikaf, wah hektik banget. Jadi habis lebaran rehat aja sejenak. Biasanya saya memang penalti, saya terima penaltinya dengan lapang dada penaltinya. Tapi alhamdulillah sih saya jarang sampai penalti 6, jarang. Paling gede juga 3, kayaknya 3 penalti. Dan memang setelah lebaran traffic jadi turun habis dan saya sudah siap menghadapi hal itu. Dan bahkan saya dari tahun ke tahun, tahun ini saya full dropship. Tahun sebelumnya saya nggak full dropship, langsung menurun sih, ada yang 50%, awalnya 20%, terus tahun lalu kayaknya 80% dropship. Tahun ini saya full dropship dan dari dulu-dulu saya jualan online habis lebaran selalu keep overhead 1 bulan 2 bulan, biasanya saya 2 bulan. Overhead itu apa? Biaya-biaya kayak gaji karyawan, terus misalkan operasional kontrakan kalau bulanan, terus ya yang di luar produksi lah dan di luar sales. Yang dimana kalau teman-teman nggak ada penjualan sama sekali, nah itu biaya itu yang dikeluarkan, itu namanya overhead. Kurang lebih kayak gitu. Dan biasanya saya nabung overhead 2 bulan. Jadi ibarat kata habis lebaran kalau saya 2 bulan tanpa sales sama sekali, tanpa ya nol sama sekali, saya masih sanggup untuk bayar. Masih sanggup untuk bayar karyawan, masih sanggup untuk bayar wifi. At least saya nyimpen 2 bulan seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini sih nggak nol banget ya, penjualan tetap ada, alhamdulillah. Tapi saya save 2 bulan biar saya rehat sejenak, biar saya pribadi biar lebih waras merencanakan ya bisnis atau kehidupan dan sebagainya. Jadi tenang. Jadi apalagi penalti harusnya nggak perlu diambil risau kalau udah save 2 bulan. Belum lagi kalau 2 bulan, saya rasa udah deket. Kalau panen raya 2026 ini kan di Maret ya, berarti mau kuarter 2 itu di 30 Juni. Berarti 2 bulan, insya Allah penaltinya langsung terputihkan. Insya Allah traffic bisa naik lagi. Ini buat kolektor poin penalti ya. Tapi sepengalaman saya poin penalti di bawah 2 mah aman sih. Tapi kalau di atas 2, 3, 4 atau 12 itu udah gawat banget trafficnya. Jadi itu saran saya, rehat sejenak, save profitnya, dan bahkan tahun ini saya save profitnya bisa kayaknya bisa setahun gaji deh. Jadi ibarat kata saya setahun ke depan saya nggak jualan online sama sekali, nggak ada boncos-boncosan, saya masih sanggup bayar karyawan saya. Karena ya sekarang saya udah ramping banget, saya karyawan saya cuma 2. Kalau ibu saya sama istri jadi cuma 4 untuk yang jualan online, dan 2 ini juga full WFH lagi, saya nggak ada bayar kontrakan, nggak ada bayar macem. Jadi saya rasa untuk 12 bulan saya punya runway, kalau bahasa startup tuh runway 12 bulan. Jadi saya bisa rehat sejenak, berpikir lebih jernih, apakah melakukan apa yang evaluasi lebaran kemarin, evaluasi tahun kemarin, dan banyak macam. Poinnya adalah keep waras dan ayo rehat sejenak teman-teman. Jangan terusan boncos. Nanti habis lebaran pikir musing lagi, boncos lagi, tenang, rehat dulu sejenak, bersihin gudangnya, evaluasi panen rayanya, evaluasi segala macam, evaluasi kehidupan teman-teman, gimana sholatnya, gimana ngajinya, gimana parentingnya, gimana
kesehatannya dan sebagainya. Rehat sejenak. Itu aja teman video receh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.